lokasi eksklusif ini antara Kau dan sama Ciolif? Obrolan ya nggak ada sih, karena memang Ciolif yang mau kayak begitu. Cuman kan resikonya anak itu udah munduran udah kedekatan. Usianya kan udah 3 bulan, jadi udah bisa balik badan gitu. Jadi pertama kali kita ngelihat anak sendiri balik badan tuh rasanya seneng banget sih gitu. Udah mirip katanya Ciolif ada kalung pakai dari ASI nih kok. Seperti apa sih ceritanya kok? Itu kalungnya itu saya nggak tahu sih awal mulanya dia bikin. Jadi emang di kalungnya itu aslinya dia sama ada rambutnya Biel. Jadi itu kayak buat memori aja sih, kenang-kenangan gitu. Dan Biel sendiri masih ASI eksklusif sampai sekarang karena Ciolif nggak mau lepas sampai mungkin 6 bulanan ke atas sih. Ada obrolan soal lokasi eksklusif ini antara Kau dan sama Ciolif? Obrolan ya nggak ada sih, karena memang Ciolif yang mau kayak begitu. Cuman kan resikonya ya pasti dia kan nggak bisa menguruskan badan dulu dan lain-lain, karena dia lebih prefer untuk ngasih eksklusif sama anak kita gitu. Dan menurut aku itu pengorbanan ibu yang luar biasa ya, kita harus support ya. Jangan kita malah jadinya nggak support sih. Kalau alasan Ciolif sendiri pakai kalung pakai ASI, apa sih kok pertimbangan sampai berapa lama itu mempertahankan ASI eksklusif di kalung? Nggak tahu ya. Nanti kita tanya Ciolif dulu ya. Kok tapi emang ada tradisi nggak sih? Apa? Emang ada tradisi nggak sih di keluarga Koko seperti itu, barang-barang yang mungkin dianggap sebagai kenangan terindah gitu? Perjuangannya enggak juga sih, cuma itu memang ya terjadi natural aja sih. Udah kayak ngobrol sama sesepuh nggak sih kau kayak baik atau enggak dibuat kalung gitu ASI eksklusif? Sejauh ini tidak ada masalah, jadi sudah. Seberapa berubahnya sih kok hidup Koko sekarang, mungkin ada si kecil nih? Ya kalian bisa lihat sendiri lah bagaimana pembawaan gue sekarang. Karena kan kalau misalnya gue tidak mengingat gue punya anak dan gue punya istri, waktu kemarin gue nyamperin orang, nggak ada wartawan gue bawa dan nggak ada wartawan gue terima. Dan lu tahu apa yang terjadi kalau tidak ada? Lebih wise gak sih kok pembawaannya kayak Bapak Kebel, maunya kayak pulang dulu? Apa? Karena udah jadi anak bapak. Wise itu nggak penting buat gue, karena orang bijaksana itu akan kalah sama orang beruntung. Jadi saya menganggap saya hanya orang yang beruntung aja, dan saya ini kan udah jadi orang yang dilihat banyak anak-anak muda juga. Saya nggak boleh ngasih contoh yang akhirnya saya nggak bisa tanggung jawab toh. Jadi makanya saya juga kadang-kadang jaga sikap. Cuman akhirnya saya kelepasan kemarin. Ya apa-apa lah, ya sekali boleh lah. Tapi bapak seperti apa nih? Bapak yang seperti apa, mungkin protektif nggak sih sama? Ya dengan adanya hal ini kan jadi pacarnya anak gue nanti kan mikir-mikir ya. Apalagi anaknya cewek nih, kok kayak deg-degan gak sih nanti gedenya? Siapa yang ngapelin? Nanti dia lihat jejak digital itu kan, jadi paham itu si cowoknya anakku kan. Kalau nggak serius-serius amat mundur ya. Tapi sampai protektif banget nggak sih, kayak sampai nyamuk juga nggak boleh? Enggak. Anak-anak bebas menentukan pilihan, karena menurut aku anak itu kan titipan Tuhan, dia punya nature-nya sendiri. Tapi kalau jalannya dia agak salah, kita harus kasih tahu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kasih tahu dengan baik-baik, kita harus bisa bersikap tegas sama si anak. Tapi kita nggak boleh ngedikte dia untuk jadi seperti apa yang saya mau gitu, enggak. Karena menurut aku anakku itu dia punya kehendak bebas yang juga dia harus jalani. Lebih mau cepat pulang nggak sih kok sekarang mau ketemu anak gitu kalau? Iya, ini mau pulang nih. Oke. Punya anak kedua nggak sih kok? Ciolif dan anak. Hal spesial. Yang di sini. Saya nggak merasa pernah ngelakuin hal spesial sih, jadi gue bingung juga ya bro. Maksud gue dengan gue belajar jadi laki-laki yang lebih tanggung jawab dan pegang omongan, menurut aku itu udah jadi satu hal yang penting juga untuk aku kasih ke anakku kan. Karena laki itu kalau omongannya udah nggak bisa dipegang, apanya mau kita pegang? Masa rambutnya? Iya kan? Masa bulu-bulunya? Udah pengen punya anak kedua nggak kok? Apa? Bagi tugas. Baby plus Nambah anak satu, nambah kok, nambah anak nih, nambah anak. Nambah anak lagi enggak ya? Tanya Ciolif yang mengandung soalnya. Nanti kalau ketemu Ciolif lu wawancara aja. Oh, tapi jadi kado terindah nggak sih di tahun ini? Iya, kado terindah. Semua hal-hal yang terjadi dalam hidup gue di 2024 maupun masalah buat gue semua berkat. Tinggal kita tahu cara mengolahnya. Kok bagi tugas sama Ciolif seperti apa sih, baby blues nggak sih awal-awal? Enggak, Ciolif nggak ada baby blues sama sekali. Nanti Yang begadang siapa? Oh, Ciolif begadang, saya begadang gantian aja sih. Karena anak ini kan masih kadang-kadang suka bangun
Jadi kadang-kadang kalau aku biasanya malam belum tidur, aku yang nemenin. Nanti kalau aku udah tidur, Ciolis bangun subuh-subuh. Karena kan masih ASI kan, jadi Ciolis ngompat terus. Pakai babysitter kayak babysitter kok. Ada babysitter satu, tapi peran kita tetap keisi di situ karena babysitter perlu istirahat kan. Jadi pada saat babysitter istirahat ya kita yang jaga lah gitu. Kok tapi gimana kok udah selesai? Biasa kita sweet ya, udah. Cukup lah. Kau aja. Kau aja dulu. Awas. Bahasa yang Bahasa itu kan tergantung penafsiran yang ada di KBBI. Jadi kalau tidak menggunakan KBBI, kita kan menafsirkan subjektif ya menurut kita sendiri. Dan kalau itu terjadi harusnya dikonfirmasi ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Bukan mau tantang-tantang orang gitu kan. Itu kan nggak bagus. Oh, udah tahu kejadian atau keluar? Oh iya tahu. Gimana tuh? Iya saya turut